Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Nah guys, di video kali ini saya akan kembali mengajak kalian semuanya untuk melihat kabar terkini dari Mbak Marni Osdas Family, wanita dari Natar, Provinsi Lampung, yang menikah dengan ex-tentara dari negara Turki. Kisahnya sempat viral, dan kali ini saya akan mengajak kalian semuanya kehidupan Mbak Marni yang ada di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Mbak Marni. Hari ini Mas Osdasnya nggak ada lagi kerja, jadi belum bisa menyapa pemirsa semua. Kemarin Mas Jarwo tanya, kesibukan Mbak Marni apa sekarang? Kesibukanku itu sekarang bikin tahu sama tempe di Turki, Mas. Ini buat tempe karena aku nggak punya panci kukusan itu, aku rebus ini. Ini pemanas ruangan. Dan karena di sini musim dingin, tempe itu harus diselimutin. Kalau nggak jadi. Jadi perjuangan banget musim dingin di Turki mau punya tempe. Selimutan dia dan harus dihangatkan pula. Tuh. Aku tuh lagi buat kayak gini nih Mas. Ini tahu kuning, ini tahu putih. Nah ini paket. Yang bawah besar ini 2 kilo. Yang ini 1 kilo yang kecil. Yang ini kalau uang Indonesia itu sekitar 280.000 lah. Nah ini 140.000. Oke deh guys, mungkin banyak banget yang penasaran mengenai kabar Mbak Marni. Gimana ya kabar Mbak Marni terkini di Turki? Wah, pasti harus seru ya. Nah, buat kalian semuanya penonton di channel Jarwo Songha yang baru nonton video kali ini, jadi aku mau menjelaskan kalau Mbak Marni itu adalah wanita dari Bandarjo di Kecamatan Natar, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, yang dia menikah dengan pria dari Turki. Nah, kisahnya sempat viral karena Mas Osdas, suaminya, itu beliau itu dulunya tentara, kemudian rela gitu kan ya, keluar dari tentaranya, kemudian pindah dan tinggal di Indonesia selama beberapa tahun, gitu kan ya. Dan yang menariknya, Mas Osdas itu walaupun dia asli Turki, bule gitu kan, wajahnya parsnya ganteng. Kalau udah nonton videoku, silakan kalau yang sudah nonton pasti tahu. Kalau yang belum nonton, silakan boleh cek di videoku wanita Bandarjo yang menikah dengan bule Turki, atau cari aja wanita Lampung yang menikah dengan bule Turki, atau cari aja Osdas Family Mbak Marni gitu, cari aja Mbak Marni Osdas Family, nanti mudah-mudahan ketemu video-videoku. Nah, jadi kisahnya menarik banget karena Mas Osdas rela meninggalkan pekerjaannya yang sudah mentereng di Turki, kemudian dia karena cintanya, karena memang kesungguhannya semuanya diniatkan karena Allah gitu kan ya, jadi akhirnya mereka hidup bahagia di Lampung. Nah, terus sampai akhirnya di Lampung itu mereka punya anak 3. Nah, tapi sebenarnya kalau si Aldiana itu anak pertamanya itu lahir di Turki. Nah, terus kalau yang di Lampung itu lahir kembar gitu, 2 cowok-cowok. Nah, tapi uniknya lagi ternyata Mbak Marni itu di sana bikin tempe. Dia jualan tempe dong guys, karena setelah lama tinggal di Lampung gitu ya maksudnya ya. Kemudian selama beberapa tahun, kemudian mereka memutuskan untuk balik ke Turki. Jadi sekarang Mbak Marni dan Mas Osdas itu tinggal di Turki gitu. Jadi nggak di Lampung lagi gitu kan ya. Jadi buat kalian semuanya yang mau bikin berita dari channelku, ini updatean terbaru dari Mas Osdas dan juga Mbak Marni gitu kan ya. Kalau mereka itu sudah di Turki gitu. Nah, per tahun ini ya, di tahun 2023. Nah, terus Mbak Marni itu kesibukannya sehari-hari selain mengurus anak gitu kan,
dia itu bikin tempe. Wah, gimana ya keseruan Mbak Marni bikin tempe. Padahal Mbak Marni ini awalnya tuh nggak punya basic jualan tempe di Lampung tuh nggak ada gitu. Tapi berkat kegigihannya, keuletannya, dan banyak banget yang order, dan ternyata tempenya tuh bagus-bagus gitu kan ya, hasilnya tuh memuaskan. Jadi akhirnya Mbak Marni jadi kecanduan. Bagaimanakah keseruan Mbak Marni bikin tempe di Turki? Yuk kita simak video selengkapnya untuk Anda. Ini dia, check it out. Dadadadadadot. Ini tempe, calon bikin tempe ya. Setelah direbus, itu kami hangatkan karena di Turki itu lagi musim dingin. Jadi seperti ini. Nah, ini ditaruh di atas pemanas ruangan dan diselimuti biar dia hangat, jadi nggak kedinginan. Jadi tempenya bisa jadi antara 2 hari lagi. Nah, ini tahu. Ini paket-paket tahuku. Ini ada tahu kuning. Ini ada tahu putih. Cantik kan tahuku? Ini bahan tahu. Ini bahan tempe yang udah dibersihkan. Nah guys, jadi Mbak Marni itu sekarang sudah tinggal di Turki. Tadi kalian sudah nonton kan keseruan, kesibukan, ompreng-omprengan Mbak Marni bikin tempe di Turki dengan penuh perjuangan, dan akhirnya ya ternyata banyak banget peminatnya gitu. Terutama kayak mahasiswa-mahasiswa Indonesia atau orang-orang Indonesia yang memang tinggal di Turki gitu. Nah, kalau Mbak Marni sendiri itu tinggalnya bukan di Ankara atau di Istanbulnya, tapi ada salah satu kota Eskişehir namanya. Sampai apalah kan? Padahal aku belum pernah ke sana, tapi udah tahu Eskişehir. Tapi bener nggak sih ini ngomongnya Eskişehir? Ya, tapi pokoknya kalian cari aja deh di Google Eskişehir, nanti bakal ketemu kotanya bagaimana. Nah, Mbak Marni tinggal di sana. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, di video-video awal, kalau perjuangan Mbak Marni untuk menikah dengan Mas Osdas itu juga nggak gampang, karena Mbak Marni itu datang seorang diri, bayangkan. Dia datang ke Turki, langsung nikah di Turki, gitu kan ya, sama Mas Osdas, dikenalkan dengan keluarganya, dan akhirnya selama beberapa bulan atau beberapa tahun gitu, tinggal di Turki. Setelah tinggal di Turki, balik lagi ke Indonesia, tinggal di Indonesia, terus habis itu sekarang balik lagi ke Turki, dan aku nggak tahu kapan lagi bakal ketemu dengan mereka. Ya kalau memang mereka nggak yang pulang kampung ke Indonesia, kalau aku ada rezeki, ya siapa sih yang nggak pingin ke Turki kan. Mudah-mudahan aku bisa ke Turki. Nanti aku bakal wawancara Mbak Marni, terus wawancara siapa ya, yang temennya Vicky Naki yang perempuan itu dari Turki, siapa sih, aku lupa lah pokoknya itu juga ya. Terus atau orang-orang Indonesia kan banyak banget tuh yang apa, nikah sama orang-orang Turki gitu kan ya. Nanti kalau aku ada duit, ada rezeki, kayaknya aku bobet abis langsung ke sana ya. Wawancara satu-satu. Tapi mereka mau nggak ya? Ya nggak tahu lah ya. Tapi coba aja kali ya. Ya Allah, kenapa sampai sejauh ini lagi bahas Mbak Marni, Osdas Family. Nah, buat kalian semuanya yang belum tahu siapa sih Mbak Marni gitu kan, siapa sih Mas Osdas gitu kan ya, kalian bisa kulik lagi videoku, atau kalau misalkan kalian bisa juga cek di Google. Kemarin itu aku sempat ngecek di Google, ternyata di Google itu sudah banyak banget yang buat berita tentang Mbak Marni Osdas Family, dan dia ngambil dari YouTubeku, Jarwo Songha. Karena memang video tentang Mbak Marni ini ku buat itu nggak sedikit, tapi memang banyak banget bejibun.
ya. Banyak banget pokoknya tentang kehidupan Mbak Marni, update kehidupan Mbak Marni selama di Indonesia gitu kan ya. Ada sih cuplikan sedikit kehidupan Mbak Marni waktu dulu, kayak foto-foto gitu ya, waktu nikahannya atau waktu kehidupan-kehidupan dia di Turki gitu kan ya, seperti apa, itu sebenarnya sudah sempat ku upload juga. Tapi mungkin aku nggak ngerti itu udah sampai atau belum, atau sudah kalian tonton atau belum gitu. Tapi kalau kalian penasaran, langsung aja dicek. Nah, terus Mbak Marni ini setelah tadi ya dia datang seorang diri ke Turki, dulunya itu Mbak Marni itu adalah seorang Wonder Woman, pekerja keras. Dia itu seorang tenaga kerja buruh migran yang ada di negara Taiwan, ya kalau nggak salah Taiwan. Tapi Mbak Marni memang sempat bekerja di luar negeri itu nggak sebentar ya, dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan sampai akhirnya Mbak Marni bertemu dengan Mas Osdas awalnya itu kayak melalui aplikasi gitu. Jadi nggak ketemu secara langsung, apalagi di zaman era sekarang ya memudahkan banget sih kita bakal ketemu sama siapa, gimana, itu kan gampang banget ya, very simple, is very easy gitu kan ya, gampang banget gitu. Nah, akhirnya Mbak Marni ketemulah sama Mas Osdas dan ya kodarullahnya mereka berjodoh dan akhirnya mereka menikah. Nah, terus kalau kalian nonton video Mbak Marni ya di channel mereka, mereka udah punya channel sebenarnya ya, namanya Osdas Family, kalian cari aja. Tapi mungkin kalau misalkan banyak yang nggak update itu karena memang Mbak Marni lagi sibuk banget gitu kan ya, sibuk ngurus anak sih terutama gitu. Mungkin kayak ada yang mungkin kalau misalkan gimana ya Mbak Marni kehidupannya di sana, gimana di sana ya, penasaran gitu kan ya, terkini dari kemarin kalian pada nanyain juga, makanya saya ngajak request sama Mbak Marni. Mbak Marni tolong dong bikinin video nih, banyak banget yang udah kangen sama Mbak Marni, kehidupan Mbak Marni di Turki gitu kan ya. Makanya ini video spesial banget ya. Yang kali ini aku upload video khusus tentang Mbak Marni jualan tempe, bikin tempe, prosesnya gimana, gimana ya proses bikin tempe di Turki. Mungkin kalian tadi sudah nonton. Mudah-mudahan nggak penasaran lagi gitu ya. Nah, terus mungkin nanti aku bakalan update lagi video tentang kehidupan Mbak Marni, tapi ngambil dari sisi yang berbeda. Kayak misalnya, mungkin aku bakal ngambil kayak dari gimana sih kehidupan anak-anak Mbak Marni, suami Mbak Marni, sekolahnya kan Aldiana si anak pertamanya itu sudah sekolah gitu. Gimana ya sekolahan di Turki sama di Indonesia, beda nggak sih gitu, serunya gimana, bedanya gimana, kayak gitu kan. Nah, terus aku juga mau cerita sedikit tentang kehidupan Mas Osda selama di Indonesia. Jadi salah satu video yang bikin viral itu adalah waktu Mas Osdas itu tanam singkong, dia cabut-cabut singkong, terus dia ternak ayam, ternak entok, bebek kayak gitu. Pokoknya unggas lah gitu. Karena kan Mas Osdas juga sudah pernah cerita kalau di Turki itu nggak segampang kayak di Indonesia yang kita bebas untuk pelihara ayam, itik, dan lain sebagainya gitu. Karena kan mereka hidupnya kayak di flat ya, flat atau apartemen gitu kan ya. Jadi kayak nggak gampang kan untuk dapat izinnya gimana, dapat eh, apa izin terutama kayak dari tetangganya. Soalnya kalau misalkan nanti tetangganya lapor tiba-tiba merasa terganggu dengan suara ayamnya atau bau-bau dari kotoran ayam dan sebagainya, itu kan juga malah jadi trouble sendiri kan. Jadi dan mereka nggak mau ambil risiko yang terlalu ribet gitu ya. Jadi ya makanya pas Mas Osdas di Lampung di Indonesia, puas-puasin deh pelihara segala macam ternak unggas itu, pokoknya dipelihara semuanya. Bahkan sampai Mas Osdas itu belajar dari YouTube mengenai proses penetasannya, cara bikin pakannya gitu. Pokoknya dia telatenin lah gitu. Memang aku juga salut banget sih sama Mas Osdas ya, dia kerja apa aja itu mau gitu, dia nggak pilih-pilih. Bahkan kalau aku pernah nonton ya di videonya Mbak Marni di Osdas Family, itu Mas Osdas itu kayak jemur padi di halaman yang lapangan yang luas atau halaman rumahnya gitu, aku lupa. Itu jemur padi yang memang itu sambil dikorek-korek, dibersihin, dibolak-balik supaya padinya cepat kering gitu. Itu kan nggak gampang kan, bayangkan seorang bule gitu kan ya, jauh-jauh dari Turki di Indonesia, bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi, itu keren banget. Karena yang orang Indonesia sendiri aja belum tentu kan mau kayak gitu atau bahkan bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Mas Osdas. Oke deh guys, daripada nanti aku ngomong terus berbusa-busa, kalian juga mungkin udah terlalu ingin penasaran lagi tentang kehidupan Mbak Marni, ya udah deh ya. Nanti tungguin aja videonya, mudah-mudahan nanti ada video-video berikutnya.
Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jaro Songha. Ya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang tak kalah keren dan tak kalah seru ya lainnya. Buat kalian semuanya yang punya info-info seputar keturunan Belanda atau keturunan luar negeri yang ada di Lampung, atau orang Lampung yang nikah sama orang luar negeri, boleh banget komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jaro Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.